Selamat datang di Desa Mas Ubud, salah satu desa di Bali yang memiliki daya tarik wisata budaya dan alam yang saya akan mengajak Anda mengikuti kegiatan wisata yang bisa Anda lakukan di Desa Mas dalam satu hari. Di sini, Anda dapat melihat proses membatik atau bisa juga Anda belajar membatik jika Anda tertarik. Hasil kain batik yang telah mereka kerjakan seperti ini dijual dengan rentang harga sampai 5 juta rupiah. Untuk penginapan Anda, Desa Mas sebagai desa wisata telah mempunyai berbagai homestay yang nyaman dan memiliki pemandangan alam langsung dari Desa Mas. Dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, dapur, kamar mandi dan gazebo, Anda hanya perlu membayar 2 juta rupiah per malamnya. Jika Anda ingin berolahraga di pagi hari, Desa Mas mempunyai beberapa tempat yang bisa Anda jadikan tempat berolahraga. Salah satunya adalah jogging track di tengah hamparan sawah yang alami. Setelah Anda melakukan jogging, Anda bisa mampir ke pasar pagi di pusat Desa Mas Ubud untuk membeli sarapan atau jajanan yang dapat Anda coba. Terdapat beberapa jajanan Bali seperti jajan injin, jajan giling-giling, dan lainnya. Untuk kesenian, Desa Mas memiliki seniman-seniman handal sebagai pengrajin patung, topeng, maupun lukisan. Ini adalah salah satu pelukis yang ada di Desa Mas yang berjarak sekitar 400 meter dari pusat Desa Mas. Dari kecil kan bapak kandungnya pelukis yang dari negara aslinya, dari Jemberana. Aslinya dia yang Jemberana, itu bapak dia yang pelukis. Karena di negara kan tidak ada sekolah seni rupa, memang dari kecil mengikuti lomba kayak gitu sehingga berjualan. Yang sesuai pesanan kayaknya model Niki, tapi yang dari idenya tiang semuanya burung hantu yang punya ciri khas sendiri. Fine artnya ya lambang kebijaksanaan dia, lambang kesetiaan juga dia kan. Kita tidak pernah lihat burung hantu pasangannya banyak, pasti satu. Jadi itu kalau kita baca itu burung hantu pasangannya satu, dia seumur hidup, tidak mau ganti kayak burung hantu. Kalau lukisan orderan itu berkisar dari 300.000 sampai ya tergantung sampai berapa, 3 juta, 5 juta. Kalau di fine artnya dari 2 juta sampai 30 juta. 400.000 per orangnya, tapi bahannya semua dari sini, kayak paketan gitu. Di Museum Manunggal sekarang masih di Bandung, ya di Galeri Adi Prana Jakarta. Sekarang masih ikut pameran virtual di Swarna Art Space Jakarta. Berjarak sekitar 600 meter dari pusat Desa Mas, Anda akan menemukan salah satu pengrajin topeng handal yang ada di Desa Mas. Pertama kali memang yang dari tahun 80 awalnya yang dulu senang menari topeng, menari drama, kecap
sejak dari sana pertama memang awalnya saya bikin patung topeng belum populer seperti sekarang, bikin patung, udah itu dia beralih bikin topeng karena saya senang menari. Nah, mengapa saya tertarik sama topeng? Karena topeng kalau di Bali itu erat kaitannya dengan upacara di Bali. Kalau orang Bali mengadakan upacara di pura, di merayang, dan ada tingkatan upacara, orang Bali itu dia selalu menarikan topeng. Nah, akhirnya di Bali banyak ada topeng-topeng yang ada disimpan di pura, yang disakralkan. Itu semua topeng itu kayunya dari kayu pule. Tidak kita yang melestarikan topeng, penyambungnya dengan upacara, nanti taksu Bali itu akan mengikis diajarkan yang hilang gitu. Karena saya mempertahankan membuat topeng, kan ada topeng Gajah Mada, enggak yang simpan di batu, ada topeng bidadari yang dari Guang, ya setiap upacara itu ada topeng Kuo, ada topeng Batik, ada topeng Dalam, ada topeng penyasar, biji satu set lah. Itu kan agar bisa menceritakan bagaimana perkembangan situasi di Bali, untuk menceritakan apa yang akan kita utarakan, ceritakan apa itu, yang menceritakan sejarah. Itu banyak jenisnya, kurang lebih kalau topeng itu sampai 25 macam jenis topeng, tapi kebanyakan topeng itu ada yang namanya punakawan, kalau di Bali bombres, dari emas, ini dari kambing, ini dari rambut manusia, rambut kita. Kalau masalah harga, kalau topeng dalam yang putih itu di dalam beraja itu, dan kisar itu sampai 2.500.000 karena itu emas semua. Dan patih biasa yang tadi itu sampai 700, 1.700.000, 90 itu sampai 95. Itu saya dikontrak dulu oleh Amerika dan Australia, saya mengajar bikin topeng. Ada kan studi Australia, dia ke Bali 1 jam bikin topeng di sini, 1 jam bikin lukisan, ada ke sawah, semua tuh profesor tuh lahir dari Australia, murid itu semuanya, murid baru SMP. Dulu Presiden Timor Leste Sanan Agus mau pernah belajar di sini juga, ya bikin topeng. Rumah Topeng dan Wayang Setia Dharma yang berjarak sekitar 2 km dari pusat kantor Desa Mas, didirikan oleh seorang pembisnis sekaligus pemerhati budaya, Hadi Sunyoto, dan dibuka pada tahun 2006. Berawal dari kesadaran akan rendahnya apresiasi dan kepedulian terhadap topeng dan wayang tradisional di Indonesia, ia mengoleksi topeng dan wayang dari berbagai daerah di Indonesia sejak kurun waktu 7 tahun. Koleksi wayang dan topeng yang dimiliki mencapai 1.300 topeng dan 5.700 wayang yang berasal dari Indonesia dan bahkan dunia.
Untuk makan siang, Anda dapat mengunjungi warung yang ada di Banjar Tarukan. Di warung ini, tersedia nasi campur dengan harga yang sangat terjangkau, Rp10.000. Setelah makan siang, Anda dapat melanjutkan kembali kegiatan wisata Anda dengan mengunjungi Pura Taman Pule yang berjarak 300 meter dari pusat desa Mas. Karena pas dari keturunan dari kakek itu semua seniman. Dan pas di Mas ini karena lokasinya memang patung. Kalau Bapak masih ngambil pewayangan. Kalau saya udah tradisional, udah gitu. Apapun ada orderan dari tamu, udah bikin. Yang ingin belajar itu kan paling dia tuh ya anaknya yang ekonomi yang ke atas bisa kita tawarin 150 per jam. Kalau udah dewasa itu tergantung budgetnya dia, Bapak ya terserah.
yang Gongrai Sukses itu pendiri dari Museum Arma ini. Jadi Arma itu singkatan dari Agung Rai Museum of Art gitu. Jadi karena Arma ini kan lokasinya di Triangle ya, Desa Mas, Ubud dan Peliatan. Jadi pusatnya laboratoriumnya seni ya, perkembangan seni. Pertanyaannya kan begini ya, kenapa Ubud itu dicinta oleh orang Barat gitu ya? Kenapa orang Barat berbondong-bondong ke timur dan mereka ada menetap di Ubud? Itu sudah 1 abad yang lalu ya. Khususnya para seniman-seniman muda dari Prancis, dari Belanda, dari Jerman, dari Austria, Swiss ya. Setelah di Barat mengalami stagnasi namanya, jadi anak muda itu jenuh ya, kejenuhan. Mereka ke timur mencari matahari. Mereka terdampar, jatuh cinta dengan Ubud karena di sini dianggap masyarakatnya hidup dengan berkesenian. Gitu. Jadi kesenian itu di sini hidup gitu ya. Nah di sanalah muncul keinginan untuk membangun sebuah museum yang berbeda ya, tapi unik ya. Jadi istilahnya hidup museum itu tidak hanya koleksi yang bicara atau gedungnya bicara, tapi bagaimana mengajak masyarakatnya untuk datang ke museum melihat budayanya itu yang paling penting ya. Kita memiliki orang hebat, seniman hebat, tetapi lebih banyak diapresiasi karyanya oleh orang luar ya. Nah, ini sayang sekali. Mestinya itu kan kita sebagai orang muda harus benar-benar mengapresiasi, menghargai dan juga apalagi mengoleksi gitu ya. Itu kan sangat penting karena memiliki karya-karya itu memiliki nilai-nilai, baik itu historis, baik itu value, baik itu pengetahuan, ada hidden knowledge dan hidden values di balik karya-karya. Saya sangat senang kita bisa melahirkan anak muda yang museum minded, yang paham tentang museum, yang paham tentang seni, yang paham dengan kreativitas. Kita tidak usah bersaing dengan teknologi dengan mereka. Mereka jauh duluan dari kita. Yang satu-satunya kita harus angkat nilai-nilai yang sesungguhnya inilah. Ini kan sudah mendunia. Seni-seni yang ada di Bali sudah sangat mendunia ya. Saya Made Sadu Pendek. Saya ketua Museum Pendek. Museum ini diresmikan tahun 1998 oleh seniman Ide Bagus Made, yang diawali sebenarnya karena museum yang dimiliki oleh Desa Adat atau Banjarnegara itu bangkrut. Sedangkan New Kuning itu memang terkenal dari dulu sebagai kampungnya Pomahan. Terus apa yang ada di Museum Pendet ini? Yang ada di Museum Pendet itu adalah karya seni patung dan lukisan. Dominan dimiliki atau karya dari pemahat almarhum Boyan Pendek.
karya yang di sini itu ada 4 generasi. Satu, generasi di atas wayang pelet. Kedua, wayang pelet itu sendiri. Ketiga, generasi kedua. Terus yang keempat, yang di depan baru masuk. Habis itu tidak ada lagi. Om Swastiastu, perkenalkan saya Oyaneka Putra selaku Klian Banjar New Kuning. Banjar New Kuning suatu banjar kecil yang terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kurang lebih 40 menit dari Kota Denpasar. Dan mengenai New Kuning, dijadikan desa wisata, salah satu desa wisata di Mas dan di Gianyar, dikarenakan sekitar tahun 1998 kami di sini ingin mempunyai identitas yang kami jual untuk pariwisata adalah telajakan. Jadi setiap warga wajib memberikan lahan mereka untuk pada saat mereka membangun untuk mundur 80 cm. Jadi telajakan, kita mempunyai telajakan 80 cm dan di sana itu bisa ditanami. Jadi dari menata lingkungan, menanam pohon jepun itu banyak juga melirik wisatawan asing untuk tinggal dan bermukim di sini. Dari penuturan para tetua kami, katanya di New Kuning ini tempat pelarian untuk para seperti tokoh-tokoh yang ada di kerajaan. Jadi di sini di New Kuning ini tidak ada yang namanya kasta. Kami semua, kalau istilah Hindunya mungkin jabo. Jadi kami tidak ada yang berkasta di sini, semua jabo. Karena dibilang di sini itu istilah gininya nyine buangse. Nyine buangse artinya mereka melepas gini ke bangsawanan mereka gitu kan. Kalau ada anak agung ke sini, mereka tidak mengaku anak agung gitu kan. Jadi dari New Kuning itu mereka menutup diri di sini. Kita menutup diri di sini. Jadi mereka nggak mau sampai ada orang tahu. Makanya nyah sebenarnya. Nyah keuningan. Nyah itu takut keuningan sampai takut sampai diketahui. Iya. Mengenai akan dibukanya new normal yang dari Bapak Gubernur Bali, kami dari Desa Adat dan Banjar New Kuning, diantaranya kami akan kembali memberikan waktu buka yang lebih panjang untuk restoran, hotel, dan yang lainnya membuka perekonomian dengan sesuai protokol kesehatan.